pasang surut itu hal yang dinamis saja. Tapi setidak-tidaknya hubungan tetap terjaga ya. Masalah kemudian ketemu atau tidak itu masalah momentum saja. Teman-teman bisa berkaca bagaimana hubungan Hatta dan Soekarno ya. Kan Hatta sempat menolak menjadi wakil presidennya Soekarno, dinamikanya jadi tegang, tapi kemudian siapa yang kemudian di samping Soekarno ketika Soekarno menutup hayatnya ya Hatta. Jadi apakah kerinduan ketika misalnya Rahma nikah, siapa yang kemudian menjadi saksi nikah? Hatta. Jadi gini, ada relasi ini, Bang Surya dan Bu Mega itu kan bukan relasi hari ini. Bukan hanya bekerja sama bertemu setahun 2 tahun. Udah puluhan tahun, udah panjang sejarah mereka. Dan mereka memiliki dinamika romantika sendiri. Jadi ya ada waktunya bersama-sama, ada waktunya saling pandang-pandangan gitu dan lain-lain sebagainya. Ya itu sebuah romantika kehidupan saja. Tujuannya yang terbaru ingin bertemu Mega apa? Enggak, itu pertanyaan kalian. Kalian yang bertanya kenapa belum ke Bu Mega? Jangan dibolak-balik, Bos. Yang membolak-balik hati itu cuma Tuhan aja. Kak, ini kan Anies sudah mendapatkan tiket penuh nih untuk jadi capres. Nah, sosok cawapresnya ini apakah udah ada pembahasan dulu sih di tim kecil gitu? Tunggu tanggal mainnya aja. Jangan buru-buru lah. Ya, elemen of surprise itu penting dalam politik. Tapi perhitungan-perhitungan di tim kecil ini sudah ada belum sih? Ini sosok ini nih yang penting nih. Kriteria mungkin, Pak. Kriteria kan sudah lama kita umumkan. Tapi perhitungan-perhitungan untuk mendapatkan suara di sini. Perhitungan itu kita tanya lembaga survei nanti. Sama dukun. Jadi Bunda Korla aja kita nanti. Ku bukan tukang survei, ku bukan dukun survei gitu aja nanti. Kita tanya Bunda Korla aja lah itu. Bang, dalam koalisi kan pasti ada lobby, ada kesepakatan. Apakah soal cawapres ini juga didiskusikan sama, artinya PKS dan Demokrat ini punya mengusulkan juga Ya. gitu. Itu pasti, itu hal yang wajar dan sangat manusiawi, sangat normal sekali. Tapi Nasdem punya preferensi sendiri soal itu. Kalau Nasdem sudah menyerahkan pada Mas Anies dan suatu hal yang membahagiakan, suatu hal yang kemudian membuat kami cukup cukup lega. PKS dan Demokrat juga menyerahkan pada Mas Anies. Terlepas nanti melakukan konsultasi dan dialog, itu sebuah keniscayaan dengan para petinggi partai, dengan Bang Surya, dengan AHY, dengan Habib Salim atau dengan Pak SBY dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang adab aja. Kan tidak mungkin juga selonong boy kan. Oke, kita kasih kepercayaan tapi kemudian ini enggak. Tapi kita ini kan bertangga naik berjenjang turun gitu ya. Itu sebuah hal yang dinamis saja, suatu hal yang mesti dan harus kita lalui gitu. Biasanya di setiap partai itu punya survei sendiri internal. Apakah salah satunya itu Nasdem merekam orang-orang yang potensial atau layak mendampingi Mas Anies? Di survei, misalkan survei internal Nasdem soal cawapres itu ada nggak? Gini, faktor cawapres bagi Nasdem not only quantitative approach. Ingat tuh, tidak hanya based on elektabilitas. Faktor pemenangan itu tidak hanya sebatas elektabilitas, tapi faktor kualitatif, faktor sosiologis itu penting. Tentu dalam hal itu juga kadang-kadang ada feeling juga ya. Apa bedanya Ronaldo dengan Messi ya? Itu intuisi juga penting di sana gitu. Itu intuisi bicara jam terbang. Nah di sana kemudian peran-peran penting tokoh-tokoh dalam berkonsultasi dan mengambil keputusan secara kolektif itu menjadi sangat menentukan. Bang, banyak cerita gitu ya dari partai lain gitu bahwa salah satu yang jadi target pasar, maksudnya curug pemilih yang besar adalah Jawa Timur sebagai kunci. Banyak yang bilang juga begitu. Apakah Nasdem juga akhirnya punya pandangan sendiri bahwa yang cocok mendampingi Mas Anies itu orang yang bisa menguasai misalkan Jawa Timur dan lain-lain, di Pulau Jawa lah intinya, dan khususnya Jawa Timur? Apakah referensinya ke situ Nasdem?
Yaitu kan pendekatan yang kuantitatif yang saya bilang tadi. Untuk menentukan cawapres sekali lagi pendekatannya tidak hanya kuantitatif, tapi juga kualitatif faktor. Kita kenapa tadi rajin-rajin bersilaturahim, jangan-jangan nanti di ujung dapat rezeki anak soleh gitu. Siapa yang akan jadi wakilnya Anies. Jadi kita sabar aja. Yang penting ini kan bukan menunggu godot yang tidak pasti, tapi kan menunggu kemudian siapa yang best of the bestnya. Karena Pak Anies itu dideklarasikan dengan sebuah posisi why not the best. Jadi ini benar-benar menunggu duit tunggal best of the best. Dan itu nggak usah gerasa gerusu memang kita. Jadi agak tenang gitu ya. Kalau butuh kita ke gunung Merapi Merbabu terus agak sedikit bersemedi gitu, mungkin kita lakukan juga gitu untuk dapat ilham gitu ya. Jadi proses ini kemudian benar-benar dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, biar kemudian semua kepentingan terakomodir dan kemudian yang mendapatkan keuntungan yang paling penting dari proses ini adalah rakyat sendiri. Kalau itu pemimpinnya best of the best, maka kemudian rakyat diuntungkan. Kita berpikir bukan hanya lagi kami, tapi triple W, win solution gitu. Cukup ya? Bang, satu lagi dong, Bang. Satu lagi terakhir. Satu lagi. Waktu itu sempat ramai soal pertemuan Pak SBY, Pak Surya Paloh, ada Pak JK juga yang disebut-sebut sebagai kingmaker nih. Nah, Abang sendiri melihatnya sebenarnya ada peran nggak dari ini ya sesepuh dari parpol dan politisi ini dalam nanti langkah ke depan? Sulit mengatakan kingmaker karena kami tidak punya saham yang cukup untuk mencalonkan. Jadi masing-masing memiliki kontribusi yang equal. Baik yang punya kursi ataupun yang tidak punya kursi. Jadi inilah zaman kolaborasi. Di zaman kolaborasi ini setetes air, setitik air, setetes air gitu, sebutir pasir, setetes air, semua memiliki nilai yang sama. Bukan hanya sesak semen atau sekarung pasir yang memiliki harga, tapi semua memiliki harga. Artinya kalau toh ada nama-nama tadi itu hanya jadi fasilitator dalam gerak sejarah, bukan kingmaker. Tapi akan kembali bertemu mungkin Oh, untuk bicara ini? kalau ketemu sering, telepon-teleponan. Oh, sering gitu. Kan sekarang sudah ada video call kan? Oh, iya. Ya sekarang mungkin ya udah ketemunya video call aja lah. Berarti Bang Surya sama Pak SBY atau sama Pak JK ini sering lah ya komunikasi gitu ya? Namanya kawan ketemu ngobrol, ya telepon-teleponan gitu. Ya tapi kalau secara fisik, ya kadang-kadang kita pakai medium yang tersedia aja. Ya kalau kita lihat rangkaian Mas Anies ini kan ketemunya dari satu kawinan ke kawinan yang lain. Iya kan? Anies ini benar-benar modal bismillah. Hasil alhamdulillah kan. Ketemunya dari kawinan ke kawinan. Ketemu Pak JK, Pak SBY, Habib Salim gitu kan. Dari ini benar-benar liga kawinan. Ya itulah pentingnya ridho Tuhan itu. Jadi kita kadang-kadang pakai momentum yang ada saja, pakai medium yang tersedia saja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah rumit-rumit gitu ya. Yang penting kan itu ini. Oke, thank you.